Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Lalu kita mau masuk di dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Allah. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Urapilah hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah semua itu merupakan kehendak-Mu. Kebenaran yang benar-benar akan mengubah kami. Kebenaran yang benar-benar
akan terus membawa kami sampai kami mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah perkara mudah. Artinya begini, jika kita tidak mau mengambil keputusan untuk benar-benar berubah, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berubah. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak mau mengambil keputusan untuk berubah, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berubah. Jadi untuk benar-benar bisa berubah, maka kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki tekad, kemauan yang kuat untuk berubah. Saudaraku, perubahan diri di dalam hidup orang percaya tidak bisa berlangsung secara otomatis. Artinya bukan karena kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita bisa secara otomatis berubah seperti yang Allah kehendaki. Tidak bisa. Perubahan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, ya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan itu harus terus berlangsung secara terus menerus, secara berkesinambungan, ya, di mana cara hidup kita semakin hari harus terlihat semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita melihat kembali apa yang dikatakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perhatikan di situ kata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya dalam segala hal kita harus berubah. Mulai dari sikap, gerak pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, tingkah laku kita, semuanya harus berubah. Ya, semuanya harus berubah. Sebab kalau tidak, artinya kalau kita tidak mau berubah dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana mungkin bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Padahal kita terpanggil untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, firman Tuhan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudaraku, hati berbicara tentang manusia batinia. Perhatikan itu, hati berbicara tentang manusia batinia, di mana di dalam manusia batinia inilah, atau di dalam jiwa kita, itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan sangat berperan penting dalam mengendalikan kehendak. Sebab kehendak itu sama dengan kemauan, keinginan, atau harapan yang keras. Nah, saudaraku, kalau gerak pikiran kita salah, maka kehendak kita atau kemauan kita, keinginan kita atau harapan kita yang keras itu juga pasti salah. Begitupun dengan perasaan. Kalau perasaan kita salah, maka kehendak kita juga pasti salah. Salah yang dimaksudkan di sini adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itulah kenapa sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan itu. Di sini kita bisa melihat betapa smartnya firman Tuhan itu, ya. Atau bisa dikatakan betapa luar biasanya didikan Tuhan atas hidup kita. Sebab Tuhan tidak ingin pada akhirnya, saudaraku, keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadi sia-sia karena kita tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Kalau kita tidak mau belajar untuk mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kehendak diri kita atau keinginan kita atau kemauan kita, harapan kita yang keras itu tidak akan pernah sama dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu. Saudaraku, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus ketika menjadi sama dengan manusia adalah pikiran dan perasaan yang selaras dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan ajarkan kita supaya kita mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tentu supaya bisa mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, maka kita harus memiliki komitmen, ya. Kita harus memiliki komitmen untuk berubah menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, satu hal yang harus kita ingat adalah jika kita tidak mau berubah, maka percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia. Itu harus kita ingat. Kalau kita tidak mau berubah, percaya kita akan menjadi sia-sia. Pengiringan kita akan Tuhan selama kita hidup di dunia ini akan menjadi sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena dapat dipastikan ketika Tuhan tidak menemukan hidup kita sama seperti Kristus, kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, di balik kematian nanti Allah Bapa di surga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Karena Bapa tidak menemukan pribadi Kristus itu ada di dalam hidup kita. Nah, pada saat itulah, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 23 itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan itu. Jangan sampai menyesal, jangan sampai menyesal. Jangan sampai nantinya saudara tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mau berubah mulai sekarang ini, mulai detik ini. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara akan dipandang hina di hadapan Tuhan. Dan itu seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Artinya begini, ketika berada di balik kematian baru kita tersadar bahwa kita tidak hidup sama seperti Kristus. Rupa kita dipandang hina atau kita tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, bertobatlah sekarang sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menyadarkan kami. Firman-Mu yang selalu menegur kami, supaya kami memperhatikan terus hari-hari hidup kami. Dan di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk berubah. Berubah untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya di dalam menjalankan hidup ini, apapun yang kami lakukan ya Tuhan,
Kami mau melakukan semuanya itu seturut dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Allah. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Karena kami tidak mau Engkau menemukan hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau berjuang untuk semakin hari, semakin menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, supaya kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Lalu saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami di sepanjang hari ini. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.